Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisa Pegahiwanti, calon guru penggerak angkatan 11. Saat ini saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah, yaitu Bunda Ratna. Assalamualaikum Bunda Ratna. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk diwawancarai ya Bunda. Saya melakukan wawancara ini dalam rangka menyelesaikan tugas calon guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, wawancara kita siap dimulai ini ya Bun. Oke. Bunda Ratna sebagai Kepala Sekolah SDIT Balikpapan Islamic School, menurut pengalaman yang Bunda telah laksanakan itu yang dijumpai kasus-kasus apa ini Bun? Dilema etika ataukah bujukan moral? Kalau dari pengalaman saya, ya ada ya Bunda ya kasus-kasus yang dilema etika yang sebenarnya sama-sama nih kalau kita jalankan ya baik-baik juga gitu ya. Ada juga yang rujukan moral. Kalau misalnya kita dapat kasus yang seperti ini ya dilakukan ini ya Bun, beberapa analisa ya bagaimana sih cara pengambilan keputusannya baik gitu. Jadi bagaimana mengidentifikasinya Bun? Kasus itu masuk dilema etika kah atau bujukan moral, itu cara mengidentifikasinya gimana itu Bun? Kalau kita mau mengidentifikasi nggak bisa ya Bun, data nih satu pihak ya kita telan mentah, kemudian kita identifikasi ini dilema etika atau ini bujukan moral dan lain-lain. Tapi memang kita harus tahu keseluruhan dari permasalahan itu terjadi. Jadi kadang kalau misalnya kita hanya lihat satu sisi ya, ini kayaknya sama-sama baik, ternyata enggak gitu. Ternyata ada faktor-faktor lain yang di belakang permasalahan itu yang kita tidak tahu. Jadi memang harus tahu nih Bun, siapa saja yang terlibat, kemudian ini sebesar apa gitu. Masalahnya gitu ya. Oke, itu seperti itu mengidentifikasinya. Nah, kalau menemukan satu kasus yang diselesaikan itu pasti kita lihat ada dua kepentingan di dalamnya. Dan itu ternyata emang benar, kedua-duanya itu ada benernya gitu ya. Nah, itu gimana cara menjalankan pengambilan keputusannya Bunda di saat ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih? Sama-sama. Kalau misalnya ini sama-sama benar nih gitu walaupun mungkin sama-sama benar, tapi pasti nih ada pihak yang terkorbankan ya kalau kita memutuskan untuk lebih kemana seperti itu. Nah, jadi memang kita butuh beberapa langkah ya Bun, nggak langsung tiba-tiba memutuskan keputusan. Yang pertama memang kita harus tahu dulu nih konfliknya apa, gitu ya. Konfliknya gimana nih? Misalnya nih ada anak izin umroh, tapi di saat ujian gitu ya. Nah, sebenarnya kan ya sama-sama baik benernya aja nih. Ya betul tapi sekali. Gimana nih gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih secara utuh gitu. Mungkin orang tuanya kalau misalnya itu bisa kita usahakan dapat dua-duanya itu akan lebih baik. Misalnya umrohnya bisa diundur nih gitu ya. Kalau ujian kan nggak bisa ya. Nggak bisa diundur ya baik-baik. Seperti itu. Gitu. Nah, misalnya itu tidak bisa terjadi, maka kita ambil langkah lain. Seperti itu. Nah, harus koordinasi dengan orang tua. Koordinasi sama orang tua ya. Kemudian kalau tuh memang nanti disusulkan harus seperti apa, begitu ya, teknisnya. Harapannya anak-anak tidak terugikan. Dan orang tua bisa bantu support juga. Baik. Oke, itu tadi pengalaman mengambil keputusan pada siswa yang tadi ada dua kepentingan ya Bun. Nah, kalau secara umumnya itu dari keseluruhan kasus-kasus dilema etika yang dijumpai itu secara umumnya langkahnya apa aja nih Bun? Untuk langkah-langkahnya ya Bunda, biasanya kami keputusan itu tidak bisa saya ambil sendiri, gitu ya. Yang pertama memang kita harus tahu dulu nih konfliknya apa, apa sih yang terlibat dalam konflik itu kan biasanya dua pihak. Ya.
Kemudian biasanya saya akan cari tahu dulu nih, ini siapa saja sih yang terlibat dalam konflik tersebut. Betul. Gitu. Kemudian siapa saja nih yang bisa memberikan kami masukan, informasi, kemudian bisa memberikan kami mungkin nasihat gitu ya. Ini lebih baik begini nih, Bunda. Ini seperti ini. Nah, ini kita rembukan bersama. Baik. Kemudian dari orang-orang yang terlibat juga kita mesti menganalisis ya, Bun. Mungkin bisa diobrolkan dengan tadi ya, siapapun yang terlibat itu bisa diobrolkan dengan baik. Kemudian kita juga menganalisis ketika informasi sudah lengkap di kita. Betul. Dengan mungkin prinsip ini ya, prinsip mengambil keputusan itu betul, gitu. Kita maunya tujuannya kemana nih? Apakah untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian atau mungkin kita lebih ke kita harus menegakkan aturan gitu ya, atau mungkin kita kedepankan kepedulian ya. Ini kita baiknya gimana? Karena kan memang harus tahu dulu permasalahan secara utuh. Betul Bun. Ya. Jadi memang kan kalau pengambil keputusan itu ada paradigmanya gitu ya Bun ya, kayak kebenaran melawan kesetiaan, gitu kan, atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Artinya ada sebuah masalah dari satu keluarga dari Ananda dengan sekolah instansi, itu kan termasuknya itu ya. Jadi pengambilan langkah-langkahnya itu tadi secara umumnya ya Bun, lihat masalahnya, kemudian komunikasi dengan orang tua seperti apa. Oke, baik. Dan di akhir itu kita butuh juga Bunda untuk refleksi ya. Oh ya, apakah refleksi. Keputusan yang kemudian kita ambil itu sudah tepat atau tidak? Oh ya. Gitu. Kadang bisa jadi kan Bun, walaupun mungkin kita udah sekuat tenaga ya mengerahkan segala kemampuan kita untuk bisa memutuskan secara adil gitu ya. Tapi tetap saja mungkin namanya kita manusia ada gitu ya yang ternyata ini kurang pas nih keputusan kita gitu. Nah, kita butuh refleksi lagi gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan ketika setelah kita refleksi kita harus mengubah keputusan yang kita sudah lakukan, itu juga tidak menutup kemungkinan gitu. Ketika mungkin keputusan kita yang pertama ternyata dampaknya kurang baik nih. Kurang gitu. baik ya. Oke. Siap. Itu termasuknya udah langkah-langkah yang sering dilakukan, termasuk yang paling efektif itu ya Bun ya. Oke, baik. Kemudian kalau melihat pengalaman menyelesaikan kasus yang dilema etika itu, apakah langsung bisa diselesaikan pada saat itu di tempat itu juga, ataukah Bunda perlu merencanakan jadwal yang tepat untuk menyelesaikan? Itu tergantung ya Bun, tergantung dari permasalahannya yang ada ya. Kadang ada sih permasalahan yang ketika disampaikan ke kami di pihak manajemen, udah nih langsung gini aja gitu. Keputusannya langsung seperti ini karena mungkin kita merasa tidak terlalu besar dampaknya gitu, dan mungkin orang-orang yang terlibatkan dalam konflik tersebut tidak luas. Biasanya seperti itu. Tapi ketika ini sudah melebar begitu ya Bu, kemudian kan mungkin kalau ada orang yang berkonflik, dia tidak mau ikut konflik sendiri gitu ya, dia akan cari misalnya atau mau cari orang lain yang punya permasalahan seperti dia untuk kemudian datang bersama. Nah, ini bisa terjadi kan Bu? Iya, betul. Nah, ketika itu sudah kami anggap agak melebar, kemudian melibatkan banyak pihak. Nah, ini kami nggak bisa putuskan dalam satu waktu gitu ya. Seperti itu, butuh analisis yang panjang. Apalagi memang mungkin permasalahan anak-anak yang kita harus telusurin lebih jauh. Anak-anak SD itu kan nggak kayak mungkin orang dewasa ya Bun, yang dia bisa memaparkan detail seperti yang kita inginkan. Tapi anak kecil, anak SD itu biasanya butuh pendekatan dulu gitu ya. Bahasanya harus yang senyaman mungkin untuk mereka supaya informasi yang tergali lebih baik. Oke, baik. Artinya dari pengalaman Bunda untuk mengambil keputusan itu semua insya Allah berhasil dan bermanfaat buat yang semuanya ya, semua pihak. Berarti artinya ada kemudahan yang didapatkan oleh Bunda sebagai penanggung jawab gitu ya, kepala sekolah di instansi Bunda.
Kira-kira faktor apa itu Bun yang bisa mempermudah Bunda? Mungkin ada orang-orang sekitarnya atau faktor Ya, apa? pasti memang semua orang yang kemudian mendukung ya Bun, dan kita punya satu visi tujuan yang sama Ya. untuk penyelesaian yang terbaik. Ya. Ya, walaupun nanti akhirnya adalah pihak-pihak yang tersakiti ya, karena mungkin dari sebuah keputusan itu. Cuman memang di awal kami menyampaikan gitu, bahwa nanti bagaimanapun keputusan ini adalah yang terbaik. Yang terbaik. Walaupun memang akhirnya harus ada yang berkorban, harus ada yang mengeluarkan tenaga lebih, Iya. seperti itu. Oke, baik. Itu benar. Oh, Masya Allah, ya. Dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira ada pembelajaran apa nih atau hikmahnya yang bisa diambil dari pengalaman Bunda mengambil keputusan di sekolah? Pengalaman saya ya Bun, intinya jangan khawatir terhadap keputusan yang kita ambil. Kadang kita terlalu takut ya, aduh, nanti kalau seperti ini gimana nih gitu. Itu terlalu besar gitu. Nah, mungkin kita jangan khawatir. Kenapa? Karena keputusan itu tidak keputusan final gitu. Kita bisa refleksi itu. Kita kemudian bisa membuat keputusan berikutnya jika memang itu harus dianulir gitu. Dan kemudian teman-teman di sekitar kita, guru, mungkin orang tua juga yang saling support itu sangat-sangat membantu kami untuk membuat sebuah keputusan. Dan keputusan yang diambil bersama ini akan lebih dilakukan secara bertanggung jawab oleh orang-orang yang terlibat. Ini yang kita harapkan seperti itu. Jadi diharapkannya itu dari hikmah semuanya, semua orang bisa mengenali tanggung jawab itu bersama-sama ya. Karena keputusannya diambil bersama, kita laksanakannya bersama, dan harus legowo. Kalau toh memang kita merasa tadi ya, merasa mungkin aduh agak tersakitin nih keputusan ini gitu. Seperti itu Bunda. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih loh Bun, ini sudah cukup banyak informasi yang bisa dijadikan bahan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita perbincangkan ini, baik di sekolah maupun orang-orang yang ada di dalamnya, Bunda sebagai kepala sekolah dan juga dengan tim guru. Baik, terima kasih Bunda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Bunda Dwi. Waalaikumsalam, Mbak Risa. Sehat Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Bunda juga sehat? Sehat juga. Terima kasih ya Bu atas kesempatan waktunya bisa mewawancari Bunda Dwi. Sama-sama. Oke, baik. Begini Bunda, sebagai kepala sekolah memang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mengambil keputusan dari setiap masalah yang ada di sekolah. Dan itu udah selalu dilakukan oleh Bunda Dwi, banyak pengalamannya ya Bun. Insya Allah. Maka saya mau bertanya nih, siap ya Bun? Ya, insya Allah. Kalau bisa saya jawab, insya Allah kami jawab. Oke, siap. Begini nih Bun, pertanyaannya, bagaimana cara Bunda mengidentifikasi masalah-masalah yang pernah dijumpai? Kan biasanya masalah itu bisa terjadi dilema etika atau bukan moral maksudnya. Ya, itu seperti apa mengidentifikasinya Bun? Pastinya ketika ada permasalahan dua hal yang berbeda ini dan saya tidak bisa mengambil keputusan secara langsung. Setiap ada permasalahan, pastinya saya perlu butuh data, kemudian butuh waktu supaya penilaian saya lebih objektif, begitu ya Bu ya, gitu ya. Kemudian saya juga akan memposisikan apakah hal ini, masalah ini, jika sama-sama itu benar, gitu ya. Posisi saya, perasaan saya seperti apa, kemudian perasaan yang bersangkutan juga seperti apa, sehingga keputusan yang saya peroleh, yang saya berikan nanti juga tepat begitu ya. Gitu. Baik, itu cara mengidentifikasinya ya, termasuk dilema etika ataupun bukan moral. Baik Bun, dari permasalahan tersebut pastinya diantaranya kan ada yang mengandung dua kepentingan sama-sama benernya nih. Kalau kita ambil keputusan ini, ya benar juga sih. Kalau yang ngambil salah satunya ini, ya juga benar. Itu seperti apa?
untuk apa namanya cara mengambil keputusannya, yuk kita putuskan yang mana itu saja. Saya di sini sebagai kepala sekolah memang mengambil istilahnya mendapatkan kesempatan untuk memberikan keputusan gitu ya, sebagai tempat dari keputusan gitu. Tapi saya pun memiliki tim seperti manajemen, betul. yang mana tetap saya libatkan, apalagi sebagai sekolah Islam kita selalu menjunjung tinggi yang namanya musyawarah ya Bunda, untuk mengambil keputusan dengan meminimalisir mudaratnya dan mengambil lebih banyak manfaatnya, sehingga keputusan yang kita ambil nanti ya itu adalah keputusan terbaik dan keputusan bersama. Berarti cara mengambil keputusannya menjunjung tinggi musyawarah, dan itu keputusan bersama yang sama-sama ditanggung bersama. Iya, gitu ya. iya. Yang penting yang pertama adalah menggarisbawahi meminimalisir mudarat dan mengambil mana yang terbaik. Yang terbaik. Baik. Sudah dimanfaatkan. Oke. Nah, selanjutnya nih Bun, itu tadi kan ketika mengatasinya ya, mengambil keputusannya. Nah, kalau dari setiap masalah itu kan pasti ada prosedurnya ya, itu apa saja itu yang sudah sering dilakukan oleh Bunda sebagai kepala sekolah? Jadi kalau di TK itu permasalahan anak-anak usia dini ya, rata-rata sebenarnya konflik di antara anak itu lebih mudah ditangani karena mereka sama-sama anak yang mudah pemaaf. Biasanya permasalahan muncul itu justru antar orang tua begitu ya. Oh, iya. Jika ada permasalahan seperti itu, prosedurnya yang pertama yaitu orang tua harus mengklarifikasi ke wali kelas terlebih dahulu. Setelah ke wali kelas terlebih dahulu, baru wali kelas menyampaikan ke ranah korsis kesiswaan. Jika di tahap kesiswaan memang sudah bisa tertangani, ya sudah selesai cukup di situ. Jika memang perlu adanya keterlibatan saya, maka kesiswaan menyampaikan ke saya. Bahkan di komite pun ada tim yang memang untuk penanggulangan seperti bullying di sekolah atau kekerasan di sekolah. Sehingga memang perlu kami juga menyampaikan ke komite, urun rembuk bersama, mengambil keputusan, istilahnya mengambil solusi bersama, solusi yang terbaik seperti apa, sehingga dari istilahnya sudut pandang komite, sudut pandang karawaka atau kesiswaan, sehingga saya yang ambil keputusan mana yang terbaik seperti itu. Nah, itu selalu dilaksanakan sesuai prosedur jika ada masalah ya Bunda, ya, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Nah, kita lebih fokus kepada etika dilema nih Bun. Dari di antara semuanya nih yang sudah pernah dilakukan, dialami oleh Bunda Dwi, yang paling efektif dan terkesan itu saat masalah yang bagaimana yang paling efektif itu ngatasinnya gimana Bun? Permasalahan itu bisa jadi kita agak sulit memutuskan ketika memang kita sebagai atasan tidak terlalu mengenal guru-guru, sehingga supaya mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang terjadi antar guru. Yang saya harus lakukan adalah melakukan pendekatan personal guru, latar belakang mereka, keluarga mereka, permasalahan mereka, sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan, saya akan flashback. Oh, ternyata memiliki latar belakang yang seperti ini dan seperti itu, sehingga itu juga menjadi salah satu istilahnya pertimbangan untuk saya mengambil keputusan, gitu, supaya pengambilan keputusan ini objektif, tidak ada yang dirugikan, sama-sama akhirnya memahami letak posisi, istilahnya kalau salah ya di mana, kita cari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Masya Allah, jadi yang paling efektif itu ya keakraban, kedekatan itu dulu ya. Soalnya bagaimana jadi agar cepat selesai masalah ya. Iya, karena selama ini permasalahan tidak selesai karena kita sendiri
tidak mengenal guru kita seperti sejauh mana gitu ya. Sehingga akhirnya yang timbul adalah persepsi sendiri. Ujung-ujungnya sudah ya. Nah itu nggak akan selesai. Jadi harus tahu dulu permasalahan latar. Jadi menjadi seorang pemimpin harus pendekatan dulu terhadap gurunya, latar belakangnya. Makanya guru itu harus kepala sekolah harus memahami juga karakteristik dari para guru. Betul sekali. Jadi memang harus mengenali lebih dalam gitu ya. Jadi ketika ada masalah biar segera efektif selesai gitu ya, Bu. Iya. Oke, baik. Selanjutnya ini, Bu. Apa ini? Saya melihat catatan dulu ya, Bu. Berikutnya yang bisa saya tanyakan ke Bunda Dwi adalah, nah, jika ada masalah nih, atau yang pernah dialami atau menurut Bunda itu lebih enaknya diselesaikan segera di situ juga di tempat itu, ataukah disusun dulu jadwalnya untuk menyelesaikannya? Biasanya kalau ada permasalahan, saya harus mendengarkan beberapa pihak yang itu berhubungan. Gitu. Saya perlu melihat sudut pandang dari beberapa orang yang istilahnya ikut campur tangan atau ikut memiliki permasalahan itu, sehingga saya tak tahu posisi saya ada di mana. Gitu ya, sebagai kepala sekolah harus netral dan akhirnya keputusan itu bisa mereka terima, sama-sama mereka terima seperti itu. Jadi ya, Bu, lebih seringnya dijadwalkan dulu ataukah pada saat itu juga diselesaikan di tempat itu juga? Tentunya karena saya perlu data-datanya, biasanya tetap terjadwal, hanya saja saya perlu mengantongi data-data terlebih dahulu sebelum penyelesaian masalah. Baik. Dan langsung, maksudnya tidak menunggu waktu yang lama untuk menyelesaikan. Oke, berarti tidak menunggu waktu yang lama menyelesaikan ya, bersegera namun direncanakan juga agar pengambil keputusannya itu nggak terburu-buru gitu ya, Bu. Kemudian jelas gitu ya permasalahannya apa, solusinya baik untuk semuanya gitu ya, Bu. Nah itu kalau sudah terselesaikan artinya Bunda merasakan dapat kemudahan nih dalam menyelesaikannya ya. Pasti itu ada faktor-faktor yang dapat membantu Bunda. Mungkin ada seseorang atau faktor apa itu yang bisa mendapatkan kemudahan saat pengambilan keputusan, Bunda? Pastinya ketika mengambil keputusan yang pertama ya selalu minta petunjuk sama Allah ini ya, supaya Allah berikan kemudahan. Kemudian ada beberapa memang orang-orang yang selalu saya meminta pertimbangan di luar tim sekolah gitu ya, seperti suami atau seperti orang-orang yang saya rasa memiliki cukup pengalaman untuk diajak meminta pertimbangan gitu, sehingga dari pengalaman yang dulu gitu itu menjadi pembelajaran saya untuk mengambil keputusan terbaik itu seperti apa gitu. Biar tidak salah langkah lagi jika mengambil pengalaman yang sudah berarti seperti ini. Iya. Baik, berarti ada orang yang bisa piawai membantu gimana ya enaknya saya ngambil keputusan. Ini sudah dirundukkan nih bersama tim. Sebaiknya saya harus bagaimana, mungkin orang yang terdekat, bisa suami atau teman yang bisa dipercaya dalam membantu mencari solusi gitu ya. Bahkan kalau suami kan intern saya, kalau di lembaga ini berarti ya orang tua saya seperti yayasan gitu juga dilibatkan. Ketika saya merasa keputusan yang saya ambil atau permasalahan yang saya rasakan ini tidak bisa saya selesaikan, saya juga pastinya meminta pertimbangan dari yayasan gitu ya, karena yayasan menjadi orang tua kami di sini. Oke, baik. Insya Allah ya, pengalamannya Bunda saat mengambil keputusan luar biasa, tidak asal ambil tapi ada prosedurnya, ada langkahnya, terus dirasa mana yang paling efektif gitu ya, Bu. Baik, dari semua pembicaraan kita nih dari awal sampai akhir ini, Masya Allah saya jadi belajar bagaimana kepemimpinan di sebuah instansi membantu permasalahan yang ada gitu ya, Bu. Bermanfaat buat saya, dan
dari Bunda Dwi sendiri pasti ada pembelajaran dari setiap pengalamannya Bunda itu apa Bun? Hikmahnya lah saat pengambilan keputusan itu rasanya bagaimana gitu? Ya, hikmahnya ketika ada sebuah permasalahan dan kita bisa melewati hal itu, yang pertama yang kita rasakan adalah yang harus diutamakan, yang dimiliki oleh pemimpin adalah kedekatan sama sang pemberi ya, Allah. Kemudian itu Bun, kita diajak ketika mendapatkan permasalahan, jangan naikkan ego kita, gitu ya. Terkadang karena memiliki jabatan tertinggi sehingga ego itu terlalu tinggi, gitu ya. Khawatir terlena. Nah, ini kesabaran yang harus memang benar-benar dipupuk. Bisa jadi permasalahan itu ada karena cara Allah menegur kita gitu. Oh, Masya Allah. Iya, bisa jadi kelalaian kita juga. Kenapa permasalahan itu terjadi? Bisa jadi hal yang harus saya sampaikan itu tersampaikan kepada para guru sehingga tidak muncul masalah dan persepsi. Bisa jadi kenapa ada masalah, bisa jadi karena ketidaktuntasan saya menyampaikan, kemudian cara saya menyampaikan tidak dipahami karena memang latar belakang mereka yang berbeda-beda. Nah, itu membuat saya juga belajar bagaimana cara supaya guru-guru kami, aturan-aturan yang memang sudah ada ini memang dipahami oleh para guru. Bisa jadi aturan itu dilanggar karena mereka sebenarnya tidak tahu, dan ketidaktahuan mereka kan tanggung jawab saya. Betul. Bisa jadi saya yang tidak menyampaikan aturannya penyampaian. Betul. Gitu ya, Bun. Masya Allah, jadi hikmahnya di situ ya Bun, kita bisa introspeksi diri, mana ya kurang saya. Oh, berarti di sini saya harus bisa netral sebagai pemimpin gitu ya. Jadi belajar mengendalikan ini ya, emosi gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi memang betul jadi seorang pemimpin itu tanggung jawabnya berat. Apapun itu dipikirkannya harus betul-betul matang gitu ya. Ya, pembelajaran buat saya juga, belajar dari Bunda Dwi. Terima kasih atas informasinya ya Bunda. Mudah-mudahan tugas saya selesai untuk menyelesaikannya. Semoga rangkaian Bunda menjadi guru penggerak dimudahkan. Amin. Ya, insya Allah semuanya Allah akan mengganti dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga Bunda Dwi. Selamat melanjutkan kegiatannya Bu. Terima kasih kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisa Pegahiwanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Balikpapan. Saat ini akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah dalam rangka mengerjakan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, baik, kami sapa. Assalamualaikum Bunda Sari Rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, ya ini Bunda Sari ini sebagai kepala sekolah SMP IT Modern Balikpapan Islamic School. Baik, Bunda sudah siap untuk saya wawancarai? Oke, baik. Oke, yang pertama adalah bagaimana Bunda Sari mengidentifikasi dalam kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu kasus yang dilema etika maupun bujukan moral. Nah, ini pertanyaan berat ya. Baik, terkait dilema etika begitu ya. Saya biasanya berdiskusi dengan guru-guru. Baik, dengan maka dulu jika membutuhkan diskusi dengan guru. Karena begini, tentu semua etika itu etika yang baik ya, itu patut dipertimbangkan. Cuman maksudnya kadang seperti ini, the right thing in the right time. Maksudnya sesuatu yang baik tapi kadang waktunya tidak tepat. Nah, kita pilih yang baik sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kondisinya seperti itu. Dan biasanya saya berdiskusi biar tidak hanya dari pandangan saya, tapi saya juga dapat masukan, walaupun memang di akhir tetap saya memutuskan seperti itu. Berarti perlu dirembukkan bersama tim gitu ya. Iya. Karena
kadang guru itu punya apa catatan atau masukan sehari-hari yang kadang saya juga tidak tahu. Karena kan guru yang banyak itu. Siap. Oke, baik Bunda Sari, selanjutnya bagaimana untuk permasalahan yang pernah terjadi, yaitu termasuk kasus-kasus yang disebutkan tadi itu, untuk mengambil keputusannya bagaimana Bunda Sari? Biasanya kan dalam satu kasus pasti mengandung ada dua kepentingan nih, dua-duanya sama-sama benernya. Nah itu seperti apa untuk mengambil keputusan? Baik, jadi selain tadi ya sesuatu yang tepat kasusnya, maksudnya tepat nilainya, tepat juga waktunya. Kami juga mempertimbangkan ini bahwasannya kan ini anak-anak sedang belajar ya. Jadi kami berprinsip bahwasannya sesuatu yang berdampak ke depan itu harus pertimbangannya lebih panjang. Sedangkan sesuatu yang memang temporer yaitu artinya bisa lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi yang berdampak panjang itu menjadi prioritas. Kemudian apa lagi ya? Biasanya memang ini catatan ya. Misal kalau kaitan dengan siswa ya. Misal ini catatan keberapa, kasus keberapa. Kalau pertama sebelumnya track recordnya baik-baik saja gitu ya, dalam pelajaran, interaksi dengan teman dan sebagainya baik-baik saja. Terus kemudian ada kasus, biasanya kami dalami. Tapi kalau sudah catatannya sudah banyak, misalnya anak ini memang kurang konsen dan seterusnya, biasanya penanganannya berbeda. Itu kami juga selain melibatkan guru-guru ya, kami juga melibatkan orang. Gitu. Jadi ada diskusi ya dengan orang tua, karena bagaimanapun kan ini anaknya bersama. Betul. Jadi memang memprioritaskan jangka panjangnya gitu ya. Betul. Jadi jangka panjangnya, karena anak ini sedang belajar. Sedang belajar ya. Itu tadi kalau dilihat dari ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya ya. Untuk anak itu penting, untuk sekolah juga penting, untuk dalam jangka panjang. Nah sekarang bagaimana langkah-langkah Bunda Sari selama melakukan pengambilan keputusan itu, langkahnya itu prosedurnya seperti apa? Prosedurnya setiap muncul ada kasus itu bagaimana? Kalau tadi kan kepentingannya ada dua, seperti itu. Kalau setiap kali ada kasus gimana? Ini kasus secara umum ya? Secara umum aja. Biasanya ini kasus anak ya? Ya betul, kasus anak. Biasanya memang prosedurnya tuh guru kelas atau wali kelas yang menangani dulu. Karena pasti karena anak ini basisnya kelas kan gitu. Nah, jika melibatkan kelas yang lain begitu ya, biasanya ditengahi oleh BK. Atau kesiswaan ya. Atau guru yang terkait, atau guru mapelnya. Jika kemudian tidak selesai, gitu ya, tidak selesai, baru ke saya. Jadi kadang banyak hal itu sudah selesai di wali kelas. Misal terkait disiplin kehadiran, itu kan wali kelas ya, yang lebih banyak berperan, kemudian interaksi dengan teman. Jadi tidak semua memang ke saya. Dan ke saya itu yang memang yang lumayan berat dalam artian mungkin sudah berulang begitu ya, dan mungkin butuh intervensi khusus, misal butuh penanganan dari tenaga profesional, misal butuh psikolog kah, atau butuh terapi kah, atau butuh kerjasama dengan orang tua gitu kan. Itu ya prosedurnya ya, langkah-langkah seperti itu ya Bu. Biar memberi. Berarti melihat seberapa ringannya kasus tersebut ditangani ya. Jadi langkahnya pun juga berbeda ya. Baik. Itu tadi secara umum langkah-langkahnya seperti itu. Kalau misal nih selama ini ada nggak di antara langkah-langkah yang pernah dilakukan yang paling efektif itu, yang dianggap Bunda Sari paling efektif itu bagaimana? Paling efektif itu adalah memberdayakan guru. Karena guru itu sebenarnya luar biasa. Maksudnya mereka itu pertama kenal anaknya, dua kenal kondisinya, tiga punya ide banyak gitu ya. Ide banyak ya. Anak itu memberdayakan guru dan kelompok guru dalam artian kalau satu kelas punya masalah, dia boleh lo diskusi dengan temannya, tapi dengan dalam artian itu untuk tertutup ya, maksudnya terbatas gitu.
dan fokus mencari solusi. Iya, Ternyata fokus mencari kadang solusi. solusi guru itu sudah luar biasa. Seperti itu. Seperti itu. Jadi Itu yang pemberdayaan paling. guru sih. Karena guru itu luar biasa ya. Iya betul sekali. Dan kadang tidak selalu apa namanya harus dengan dikasih konsekuensi atau apa. Kadang mereka butuh diarahkan saja. Diarahkan, betul. Iya benar, kalau di kami belajar di guru penggerak itu memang perlu ada pengimbasan penerapan yang namanya segitiga restitusi. Jadi memang tidak ada memberikan konsekuensi, namun kita lebih ke posisi menjadi manajerial gitu. Jadi Memahami anak ya tentang duduk perkara, kemudian setelah itu mau ngapain gitu kan ya. Betul sekali. Jadi agar tumbuh dari dalam diri anak itu internal. Jadi sesuatu yang dilakukan itu bukan karena atas dasar konsekuensi, tapi dari dirinya itu muncul gitu. Paham bahwasanya oh ada masalah ini, dia problem solvingnya apa? Iya, betul sekali. Ya, itu yang efektif ya Bun ya. Selama ini gitu. Masya Allah ya. Selanjutnya setelah sekian banyak pengalaman mengambil keputusan, kira-kira apa yang menjadi tantangan ketika mengambil keputusan Bun? Tantangannya adalah pertama, saya merasa terbatas sebagai pribadi ya, punya banyak kekurangan, kelemahan, terbatas juga pandangan saya, terbatas juga kebijaksanaan saya. Jadi kadang ketika mengambil keputusan saya perlu berpikir, perlu kadang agak lama, mungkin juga karena semakin lama. Jadi saya menganggap begini, hanya karena saya punya palu, tidak semua kondisi ketika saya melihat paku harus saya pukul gitu. Kan kadang ada paku yang memang harus dia tetap muncul gitu ya. Ada paku yang memang harus dipalu dan seterusnya. Jadi tantangannya berhati-hati tadi. Berhati-hati ya. Mengambil keputusan di waktu yang tepat dengan hal yang tepat itu itu tantangannya ya. Jadi nggak sembarangan segera ngambil keputusan, tapi betul-betul ya butuh pertimbangan yang ketok palunya tadi itu yang benar gitu ya. Jadi nggak muncul lagi gitu. Harapannya begitu. Harapannya gitu ya. Itu yang paling berat. Yang paling berat adalah tantangannya itu. Oke, baik. Selanjutnya nih Bunda Sari, ketika menyelesaikan masalah dari kasus-kasus yang dilema etika, itu biasanya pengalaman Bunda Sari menyelesaikannya itu pada saat itu kejadian di tempat itu diselesaikan, ataukah butuh direncanakan dulu jadwalnya kapan nih kita selesaikan gitu. Menurut Bunda Sari bagaimana dari pengalaman? Kompleksitasnya kali ya. Kadang kan ada dilema etika yang bisa langsung diputuskan. Misal ada anak terlambat, tapi misal dia dari apa? Ada anak yang atlet renang gitu ya. Iya, renang. Dia terlambat datang ke sekolah karena pagi harus latihan dulu di kolam renang. Sebenarnya kan dua-duanya benar ya? Iya, betul, itu tadi kepentingan bersama ada dua kepentingan yang dua-duanya benar gitu. Dua-duanya benar. Ya. Nah, biasanya kami itu terkasih konsekuensinya. Atau misal dia ketinggalan sholat duha. Ya dia harus duha dulu sendiri. Dia harus tilawah sendiri baru kemudian dia ngikut imamnya. Nah, artinya kan peraturan tetap ditegakkan, tapi dia juga tetap terus kemudian juga kita sampaikan ke orang tuanya, ke anaknya kan perjanjiannya itu di kolam renang itu sampai jam 7, artinya masih ada 20 menit kan sampai ke sekolah. Ternyata setelah didalami ada kadang dia ngantri apalah dan sebagainya. Santai-santai dikit gitu ya. Atau macet. Macet di jalan dan sebagainya. Kalau hal seperti itu Baik. artinya kan sesuatu yang bisa langsung diselesaikan. Tapi ketika yang kompleks misal kaitannya dengan banyak teman itu ya harus kami dalami dulu. Minimal kami tahu duduk perkaranya. Kadang mungkin karena ini anak remaja ya. Jadi kadang yang terlihat di luar itu ternyata dalamnya tuh banyak panjang kayak namanya gunung es. Jadi yang ketahuan misal dia berantem sama temannya atau cekcok gitu. Yang terlihat itu setelah kita dalami ternyata panjang. Seperti gunung es itu tadi ya. Baru kemudian kita tahu duduk perkaranya dulu, kemudian kita konfirmasi ke teman-temannya, baru kemudian bisa kita selesaikan. Gitu. Oke. Berarti melihat lagi kompleksitasnya si kasus yang dilema etika itu bagaimana. Kalau memang butuh penyelesaiannya ya perlu direncanakan jadwalnya kapan agar jelas penyelesaiannya nanti gitu ya. Karena anak SM ini kan sudah remaja, sudah balik. Jadi dia tuh punya banyak lapis-lapis kepribadian gitu
gitu ya. Medianya. Hanya karena anaknya sopan, manis gitu, bukan berarti dia nggak punya masalah. Iya. Hanya karena dia nilainya 100 terus dia baik-baik saja, ternyata enggak. Enggak. Jadi Bisa jadi ada kasus masalah masalah lain. Oke, baik Bun, itu tadi dari pengalaman Bunda dilihat dari kompleksitas tadi ya. Jadi tergantung bisa diselesaikan sekarang atau direncanakan jadwalnya. Berikutnya ini Bun, setiap menyelesaikan itu berhasil ya Bun ya? Mudah ya? Nah, itu apa yang mempengaruhi Bunda bisa mendapatkan kemudahan, dibantu? Itu kira-kira faktornya apa aja? Apakah ada seseorang atau bagaimana gitu Bun dalam memudahkan menyelesaikan masalah itu tadi? kalau mudah kayaknya ya nggak tetap ada perjuangan. Ada Tapi perjuangannya mungkin ya. karena ada sistem, maksudnya ada peraturan sekolah misal, tapi ada yang namanya buku poin. Buku poin. Buku poin Buku itu poin. misal kebaikan dapat poin, keburukan sebaliknya ya poinnya dikurangin. Kurangin. Dengan adanya buku poin itu jadi minimal jadi petunjuk lah ketika anak melakukan ini apa yang harus dilakukan. Yang kedua ada ini akad ya Akad ya. antara rumah dengan sekolah, orang tua dengan kepala sekolah waktu interview awal bahwa sama-sama berkomitmen mendidik anak. Jadi kalau nanti ada sesuatu ya ditanggung bareng gitu, maksudnya kalau dia ada pelanggaran di sekolah ya berarti dia dapat konsekuensi atau tadi dia harus menyelesaikan masalah yang dia timbulkan gitu. Kalau kaitannya dengan di rumah ya kita kerjasama gitu. Mungkin kami dibantu dua itu, adanya peraturan kemudian adanya akad. Nah yang ketiga ini juga yang juga menekankan yang ketiga adalah guru yang asertif, yang aktif, yang cinta sama anaknya lah ya. Karena kalau kita tuh cinta sama anak itu ketika ada sesuatu solusi yang terpikir itu adalah bagaimana ini solusinya apa, terus bagaimana ini menjadi pelajaran untuk anak kan, tidak hanya menjadi kasus semata gitu. Iya betul. Jadi memang gurunya betul-betul tahu luar dalamnya anak gitu ya, sehingga cepat untuk mudah solusi tadi gitu ya. Jadi lebih mudah. Oke. Dan salah satunya memang wali kelas ini ikut sih, jadi kelas 7, 8 walaupun memang ada yang enggak ya karena ada satu dan tapi sebagian besar itu guru itu ngikut anak. Jadi kan akhirnya kan tahu ya. Iya. Oke. Jadi tadi faktornya pertama peraturan, terus akad antara sekolah, orang tua, anak gitu ya, guru. Kemudian yang ketiga tuh gurunya harus tahu luar dalamnya anak. Jadi ketika ada kasus dilema etika bisa cepat selesai. Kepala sekolah dimudahkan dalam menyelesaikannya gitu ya. Itu sangat dimudahkan menurut saya. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Baik. Ya. Tetap sebagai penanggung jawabnya lah ya, bisa mengkoordinirkan semuanya lah ya. Mungkin faktor itu saya. Faktor itu ya. Langsung komunikasi ke orang tua, ke yayasan, atau kemana lah yang dibutuhkan saya komunikasi. Oke Bun. Oke sip. Dan yang terakhir nih Bun, dari perbincangan kita dari awal sampai akhir itu kira-kira ada pembelajaran apa Bun? Hikmahnya apa ketika Bunda Sari itu udah banyak sekali pengalamannya mengambil keputusan, karena sebagai kepala sekolah itu memang berat tanggung jawabnya gitu ya Bunda ya. Nah itu apa hikmahnya dari pengalaman mengambil keputusan itu? Dari yang kita bincangkan tadi. Mengambil keputusan atau dari bincangkan kita nih? Ya dua-duanya nah. Ada dilema etika ya. Selama hanya dilakukan gitu ya. Waktu itu ada judulnya dilema etika, kemudian bujukan apa tadi? Bujukan moral. Ya. Jadi memang beda di antara kedua kasus tersebut gitu. Tapi itu sangat aneh sih. Maksudnya itu isu utama jadi pemimpin, apalagi sekolah Islam. Sekolah Islam. Di mana moral dan etika itu yang jadi utama. Apa ya? Mungkin betul dari hati-hati, melibatkan banyak pihak, kemudian meminta petunjuk. Iya. Allah Subhanahu wa taala jadi petunjuk jalan yang lurus gitu ya. Karena rasanya kita manusia kecil aja gitu. Nggak bijak, nggak sabar gitu kan, nggak telaten. Ini membuka wawasan saya. Terima kasih Bunda Erisa
Ya, mungkin nanti di luar ini kita bisa bincang-bincang sebenarnya dalam menghadapi kasus dilema etika itu kita bisa melihat dari 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip dan juga 9 langkah gitu, Bu. Insya Allah. Iya. Oh iya. Ini masuk ke pemimpinan efektif. Iya, betul sekali. Pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin begitu. Iya. Iya. Jadi memang Oke, baik Bun. Mungkin kita cukupkan. Insya Allah informasi dari Bunda itu sangat membantu untuk bahan saya menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan sharing-sharingnya nanti bisa diterapkan di sekolah kita, Balikpapan Islamic School. Amin ya Oke. Rabbal. Terima kasih Bunda Sari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.